Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami aturkan bahwa Engkau telah selalu dan selama-lamanya mengampuni kami. Berbelas kasihan kepada kami. Dengan kasih-Mu yang luas seperti lautan. Bantu kami ya Bapa untuk menyelami rahasia belas kasihan-Mu, sehingga kami boleh mengampuni, memaafkan orang lain. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, bersyukur bahwa Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa lama, berapa kali kami harus mengampuni? Dan Yesus menjawab, bukan hanya 7 kali, tapi 7 kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali, tanpa batas. Tanpa batas. Ya. Dan Yesus mengatakan bahwa seperti seorang Tuhan yang mengampuni, menghapus hutang yang begitu besar dari seseorang, ya, talenta yang besar dihapus. Tetapi ketika si orang yang diampuni dihapuskan utangnya itu, justru menindas orang yang punya utang kepadanya dengan nilai yang kecil, dimasukkan penjara. Dan Tuhan murka. Si Tuhan itu murka dan memasukkannya ke penjara. Suatu perumpamaan yang menurut saya sangat dalam maknanya, bahwa sebetulnya menurut saya kita itu kalau dikatakan punya kodrat mengampuni, sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Kita bukan kodrat mengampuni, kodrat kita adalah balas dendam. Ya, maka kita lihat dalam Injil, kita mau suka balas dendam. Dasarnya pada intinya justru kita mau balas dendam. Maka di dalam perjanjian lama dikatakan kalau kuping ganti kuping, mata ganti mata. Ya. Nah, disitulah kita lihat betapa Yesus mengubah kodrat kita yang suka balas dendam ini dengan Yesus memperdalam. Bukan hanya memperdalam, tapi menunjukkan hati Allah yang penuh belas kasih. Bagi saya bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kerahiman Allah yang luar biasa. Belas kasihan Allah yang luar biasa. Bahwa kita tidak, pengampunan itu adalah anugerah, rahmat. Yang tidak berasal dari manusia tetapi justru dari Allah. Allah lebih dulu mencintai, Allah lebih dulu mengasihi, Allah lebih dulu mengampuni, Allah lebih dulu berbelas kasihan terhadap dosa kita. Berbahagialah kata pemazmur, yang dosanya diampuni dan tidak diingat-ingat lagi. Dan gambaran yang paling kita kenal dengan baik adalah apa? Anak yang hilang. Anak yang hilang. Nah, di situ kita lihat betapa kerahiman Allah itu sangat powerful, sangat luar biasa. Jadi saya mengajak Anda untuk mengatakan bahwa betapa sulitnya mengampuni. Ya, itu jelas bagi kita. Apalagi kalau orang yang kita ampuni tidak mau mengampuni kita. Problem lagi. Kita merasa bahwa pengampunan kita tidak berlaku. Tapi tetap terus diajak untuk masuk lebih dalam. Dan itulah maka kedua saya bilang bahwa pengampunan itu adalah rahmat. Kita minta rahmat itu, bahwa gitu loh. Kita minta, kita mohonkan rahmat itu. Supaya Tuhan memberikan kelonggaran hati, memberikan hati yang sumeleh, hati yang lapang, luas. Ya. Nah, disitulah kita lihat ada dua hal, bahwa manusia sekali lagi dengan dosanya itu terikat dan diikat. Dan ketika orang tidak mengampuni, ada beban dalam dirinya yang tidak bisa lepas gitu loh.
Dan pengampunan adalah sungguh-sungguh esensi hakikat Allah yang paling besar. Ya. Nah, maka saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana supaya kita bisa mengampuni? Bagaimana supaya kita bisa memaafkan, berbelas kasihan seperti yang diminta Yesus, seperti yang diminta Bapa, dan seperti Bapa sendiri. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena ia akan dibelas kasihan oleh Allah. Jadi dengan kata lain dikatakan bahwa kalau kita, apa yang kita lakukan pada orang lain itu seperti Tuhan yang akan memperlakukan kita juga seperti itu. Jadi kalau kita memperlakukan orang lain kejam, maka Tuhan juga akan melakukan seperti yang kita lakukan kepada orang lain. Dan ini harus kita sadari bahwa tindakan kita kepada sesama adalah sama dengan tindakan kita kepada Allah. Allah hadir dalam diri sesama. Maka Yesus mengatakan kalau kamu mencintai, cintailah orang yang paling kecil, kan disitulah aku hadir. Jadi kehadiran Allah dalam diri orang lain. Maka ketika saya bertindak tidak adil kepada orang tersebut, saya tidak bertindak tidak adil kepada Allah. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental, di mana Yesus menunjukkan kepada kita cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Omong kosong kalau kita mencintai Allah tapi membenci sesama. Omong kosong kalau kita mencintai Allah, kita memukuli istri, anak, orang-orang di sekitar, menghujat, mengutuk, memukul, apa saja. Omong kosong. Nah, karena itulah sebetulnya bagaimana caranya kita bisa mengampuni, memaafkan seperti hati Allah. Menurut saya adalah ini, kita harus memahami, mengalami sungguh-sungguh bahwa Allah sudah mengampuni kita. Sudah memaafkan kita. Dan ini berkaitan dengan dosa dan berkaitan dengan kemurahan hati Allah. Maka apa yang harus kita lihat? Kita bagaimana caranya? Ya, kita harus masuk dua hal. Pertama harus memahami sungguh-sungguh, kita membaca kitab suci. Kita merenungkan kitab suci. Bagaimana kitab Kejadian itu? Kita lihat mulai dari kitab Kejadian. Bagaimana Tuhan tetap mengasihi, memaafkan manusia yang jatuh dalam dosa, yang bertanya di manakah engkau bersembunyi. Tuhan mengubah daun yang dibuat untuk menutupi auratnya pria dan wanita, menggantikan dengan kulit dan seterusnya. Memberi rahmat demi rahmat sejak awal penciptaan manusia sampai sekarang. Dan puncaknya adalah Yesus sendiri ketika manusia gagal. Sekali lagi, ketika manusia gagal untuk mencintai Allah, untuk taat kepada Allah, ketika manusia gagal untuk mencintai sesamanya, maka Tuhan sendiri memberikan dirinya, sabdanya kepada manusia dalam Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria, dan Yesus mengalami semua yang dialami oleh manusia semua. Ya, dia diperlakukan tidak adil, dia dihina, diejek, diperlakukan sungguh-sungguh tidak adil. Tetapi dia tidak membalas. Apa yang Yesus katakan ketika disalib? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Wah, ini luar biasa. Di saat-saatnya kritis ketika dia mau meninggal, ampunilah dia karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Stefanus ketika dirajam disaksikan oleh Paulus. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Sama persis ungkapan seperti Yesus di saat kematian. Kemarin Santo Laurentius dipanggang hidup-hidup. Bahkan ketika dipanggang di atas besi, dia masih bercanda. Kebalikan tubuhku, sisi lain, dan dia tetap mengampuni dan memaafkan. Ada seorang beata di India, seorang suster yang dibunuh dengan puluhan tusukan-tusukan belati ke tubuhnya dan wafat. Sebelum wafat dia mengampuni si pendosa itu. Ya, dan keluarganya si suster itu juga mengampuni pendosa itu, bahkan dijadikan anak. Ketika di penjara mereka masih mengunjungi, dan ketika keluar dari penjara dijadikan anak dalam keluarga tersebut. Luar biasa. Nah, jadi kesukaran kita mengampuni itu bersumber dari mungkin kedangkalan kita sekali lagi, kedangkalan kita akan pengalaman dikasihi, diampuni, dibelas kasihan oleh Allah. Juga kedangkalan kita
ketidakmampuan dan ketidakbisaan kita untuk memasuki hidup batin. Kedangkalan kita untuk tidak melihat dosa-dosa dalam diri kita. Ditutup. Maka itu saudaraku terkasih, saya mengajak Anda, kita bersama mohon rahmat. Supaya mata batin kita melihat dosa kita. Dan Tuhan mengampuni aku, Anda. Melupakan segala dosa-dosaku. Tidak menghitung-hitung sekali dosa-dosaku. Maka bagi saya, devosi kerahiman ilahi adalah salah satu bentuk yang paling mendasar. Justru dipersiapkan oleh Allah. Diberikan kepada Santa Faustina lewat Santo Yohanes Paulus II. Bukan hanya sebagai devosi. Tapi ini merupakan suatu karakter Allah, sifat Allah. Kita memasuki kerahiman, belas kasihan Allah, kemurahan hati Allah. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang berbelas kasih. Karena dia akan melihat dan mengalami kasih Allah yang melimpah. Saudara, mari kita mohon rahmat supaya belas kasihan Allah kita alami, kita lihat, kita rasakan. Betapa berdosanya aku. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosaku. Kelemahan orang yang diampuni dalam perumpamaan hari ini karena dia tidak begitu saja diberi kemurahan, dibebaskan dari segala hutang. Ya sudah, dia tidak merasa bahwa beban berat itu dalam diri dia. Dan itu yang terjadi pada kita. Kenapa kita tidak mengampuni? Karena kita tidak tahu, tidak mengalami, tidak merasakan Tuhan mengampuni dosa-dosaku dari A sampai Z. Dan itu nampak ketika kita tidak menghargai sakramen pengakuan dosa. Itu tanda bahwa kita kurang masuk ke kedalaman hidup batin kita. Belas kasihan Allah. Kasih Allah. Kerahiman Allah. Ya, semoga di zaman pandemi ini kita tidak hanya menuntut orang lain di luar untuk bertobat. Saya sendiri yang harus bertobat. Mulai dari pertobatan, mulai dari dosa-dosaku, mulai dari kekuranganku, mulai keterbatasanku. Lihatlah betapa dalamnya dosa kita. Dan ketika kita memasuki dalamnya dosa, itu tandanya bahwa sinar terang Allah begitu besar. Semakin besar sinar itu terang, semakin kita melihat dosa-dosa dan ketidakpantasan keberdosaan kita. Ya, dan itulah, jadi semakin kita, sekali lagi ada suatu ungkapan yang luar biasa. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita harus menyangkal diri. Semakin besar dosa yang kita rasakan dan kita alami. Tuhan memberkati Anda. Memberkati kita semua. Semoga di zaman pandemi ini kita melihat dosa-dosa kita, kerapuhan kita, kesalahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Tuhan memberkati Anda lewat tangan hamba-Mu ini. Dan bebaskan, lindungilah anak-anak-Mu ini dari virus COVID-19. Tuhan berkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.